Kamu punya luka yang gak sembuh-sembuh, udah lama dan jadi menghitam atau bernanah seperti ini, atau seperti ini. Keadaan ini disebut sebagai ulkus kulit atau dikenal juga sebagai luka borok. Dan kalau kamu ingin tahu cara mengatasinya dan juga cara mencegahnya biar tidak semakin meluas dan mencegahnya tidak timbul lagi, tonton video ini sampai habis ya. Kulit adalah organ terbesar pada tubuh manusia. Fungsinya juga banyak loh, yaitu bisa mengatur keseimbangan cairan, mengatur suhu tubuh, dan juga sebagai proteksi alias perlindungan tubuh kita. Ketika proteksi tersebut hilang akibat gangguan jaringan, ini kita kenal sebagai luka. Kulit kita mempunyai 3 jenis lapisan. Yang pertama adalah lapisan epidermis, yaitu lapisan paling luar dan ini fungsi utamanya adalah sebagai proteksi. Yang kedua adalah lapisan dermis, di mana di lapisan ini banyak kita temukan seperti kelenjar minyak, kelenjar keringat, dan juga lemak. Dan yang ketiga adalah lapisan yang paling dalam, yaitu lapisan subkutan sebelum masuk ke dalam lapisan otot. Ketika luka menembus beberapa lapisan sampai ke lapisan yang terdalam, kita sebut sebagai ulkus kulit. Ulkus kulit juga kita bagi berdasarkan beberapa jenis penyebabnya. Yang pertama, ulkus kulit ada yang disebabkan oleh respon dari infeksi. Kita kenal sebagai ulkus tropicum. Biasanya ulkus jenis ini akan berbentuk kehitaman, kadang-kadang ada nanahnya di bagian tengah. Kemudian yang kedua, ada ulkus yang kita sebut sebagai ulkus decubitus. Jenis ulkus atau luka ini biasanya disebabkan dan terjadi pada orang-orang yang jarang bergerak atau bed rest dalam durasi yang lama. Contohnya, misalnya orang-orang yang terkena penyakit stroke, patah tulang, rentan mengalami yang namanya ulkus decubitus. Yang ketiga, ada juga ulkus atau luka yang disebabkan karena keganasan, yaitu adalah ulkus Molle. Ulkus Molle adalah luka dari hasil komplikasi keganasan sel kulit, di antara lain seperti melanoma dan bisa juga kanker sel squamosa atau sel basal. Dan yang keempat dan cukup sering yaitu adalah ulkus karena gangguan penyakit metabolik alias gangguan beberapa parameter seperti tekanan darah tinggi atau gula darah yang tinggi yang kita kenal sebagai ulkus hipertensi atau ulkus diabetikum. Beberapa gejala dari ulkus kulit yang perlu kamu ketahui dan perhatikan adalah yang pertama, ulkus itu biasanya terlihat kemerahan, bengkak, nyeri saat disentuh, dan kadang-kadang kalau dia mengalami komplikasi bisa terlihat kehitaman disertai nanah. Nah, bagaimana nih cara mengobati dan juga mencegah ulkus dengan tepat? Yang pertama, kita harus ketahui dulu apa penyebab dari ulkusnya. Jika penyebabnya adalah kadar gula darah yang tinggi atau tekanan darah tinggi, maka fokus kita adalah untuk mengatur kadar gula tetap normal dan juga mengontrol tekanan darah atau tensi darah kembali ke kadar normal. Karena sebaik mungkin kita merawat lukanya, jika penyebabnya tidak ditangani dengan baik, maka akan menyebabkan komplikasi dan sulit sembuh dari luka tersebut. Tapi jika penyebabnya infeksi, maka penanganan yang tepat adalah pemberian obat antibiotik dan juga salep antibiotik sesuai dengan anjuran dokter. Maka sekali lagi, jangan coba menebak-nebak penyebab dari ulkus dan konsultasikan ke dokter agar kamu mendapat penanganan yang tepat untuk jenis ulkus kamu. Di luar dari apapun penyebab dari ulkus tersebut, ada langkah-langkah perawatan luka yang wajib kamu tahu di rumah, alias kita sebut sebagai 3-step wound care, yaitu adalah cara mengatasi dan merawat luka sebagai pertolongan pertama. Langkah yang pertama adalah mengaliri luka dengan air mengalir dan juga bersihkan luka secara menyeluruh. Ingat, hilangkan semua macam debu, kotoran, benda asing di luka tersebut agar bisa masuk ke tahap penyembuhan luka yang selanjutnya. Yang kedua, karena biasanya ulkus ini sifat lukanya basah, maka penting banget buat teman-teman gunakan kain kasa yang setengah basah. Bagaimana cara menyiapkannya? Teman-teman bisa gunakan kain kasa steril yang dicelupkan ke larutan NaCl fisiologis 0,9%. Setelah kain kasa ini diperas, bisa dilakukan penempatan ke area luka, ditunggu 5-10 menit agar luka tersebut diserap cairan dan juga nanahnya oleh kain kasanya. Setelah melakukan kompres dengan kain kasa yang bisa kamu lakukan 2-3 kali sehari, jangan lupa juga oleskan salep antibiotik untuk mencegah resiko timbulnya infeksi pada luka tersebut. Dan yang terakhir, bisa tutup luka dengan plester lebih baik yang tahan air agar luka tidak meluas dan juga tidak basah, agar luka bisa lebih cepat sembuh dan tidak berulang-ulang kembali basah. Jika kamu sudah melakukan langkah-langkah ini selama 3-5 hari dan tidak ada perubahan, atau ada tanda-tanda bahaya yang bertambah besar seperti adanya perdarahan, infeksi yang semakin luas disertai nanah yang besar,
luka terlihat kehitaman, atau terasa demam dan terjadi yang namanya sepsis, yaitu pelebaran luka dan penyebaran bakteri ke dalam sistem pembuluh darah yang ditandai oleh jantung yang berdebar-debar, demam yang tidak kian menurun, dan juga luka semakin meluas. Lebih baik jika ada tanda-tanda ini, teman-teman segera konsultasikan ke dokter agar bisa dilakukan penanganan dan juga pengobatan yang tepat. Kalau kamu kira-kira pernah mengalami ulkus atau luka seperti ini nggak sih? Tulis di kolom komentar kalau kamu ada pertanyaan. Dan untuk tips serta konten kesehatan menarik lainnya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe biar kita bisa sehat bareng yuk!